semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang di RS Ahmad Yani. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mawanda, saya bertugas sebagai Ketua Tim PPI atau Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS ini. Dan ini dua rekan saya Dian Purnamasari sebagai perawat PPI dan saya Uta Putri sebagai perawat penghubung PPI. Hari ini kami akan menjadi fasilitator dalam sesi yang sangat penting, yaitu tentang pencegahan hazard penularan infeksi akibat tertusuk jarum. Topik ini sangat relevan, terutama bagi teman-teman yang akan segera memulai praktik klinik di RS ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan teknisnya. Pertama, kalian akan mengerjakan soal pretest yang berhubungan dengan materi. Selanjutnya, pemaparan materi, kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir post-test. Begitu ya teman-teman. Baik, Ibu. Baik, ini ada kertas pretest bisa kalian kerjakan. Ini ada 5 soal, nanti waktunya 5 menit. Silakan dibagi. Oke, semuanya sudah dikumpulkan ya. Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke pemaparan materinya. Kalian bisa langsung sambil melihat poster yang ada di belakang saya, sambil menyimak pemaparan dari saya. Tindakan yang dilakukan di rumah sakit ini tidak jauh dari satu alat ini, yaitu jarum suntik. Salah satu tindakan yang sering kita lakukan menggunakan jarum suntik adalah flebotomi atau pengambilan darah. Nah, tindakan ini mempunyai resiko tinggi terhadap penularan infeksi jika yang pertama, kita tertusuk jarum selama atau setelah prosedur dilakukan. Yang kedua, kita terkena paparan langsung darah pasien yang kemungkinan ada mengandung patogen berbahaya. Nah, yang ketiga, kelalaian dalam penggunaan APD atau saat kita melakukan sterilisasi alat. Hal ini masih sering terjadi, dan apabila ada petugas kesehatan yang tertusuk jarum saat melakukan flebotomi namun tidak segera ditangani, maka akan berisiko tinggi tertular penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, atau bahkan HIV. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita perlu menerapkan SOP pencegahan infeksi pada flebotomi. Beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum tindakan. Yang pertama, persiapan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap seperti masker, handscoon, kemudian ada jas lab dan face shield jika diperlukan. Dan kalian bisa melepas perhiasan atau jam tangan jika memakai, dan pastikan kuku kalian dalam keadaan bersih dan juga pendek. Yang kedua, cuci tangan dengan benar, bisa menggunakan sabun dan air mengalir atau hanya dengan hand sanitizer. Yang ketiga, pastikan semua alat itu steril. Jangan sekali-kali kalian menggunakan alat yang sudah terkontaminasi atau yang segelnya sudah rusak. Yang keempat, pastikan area kerja itu bersih dari kontaminasi. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian ada SOP yang perlu diperhatikan ya teman-teman saat tindakan. Yang pertama itu kita disinfeksi dulu area penusukan ya dengan alkohol swab. Dan yang kedua, ada pencegahan kontaminasi dengan kita tidak menyentuh ujung jarum ataupun bagian jarum yang akan masuk ke dalam kulit pasien. Yang ketiga, tidak menyentuh area penusukan yang telah disinfeksi. Dan setelah kita ambil darah, langsung masukkan ke dalam tabung sampel dan tutup dengan rapat. Yang keempat, buang jarum tanpa menutup kembali tutupnya ke dalam safety box. Yang kelima, setelah itu kita lepas handscoon dan cuci tangan agar memastikan kebersihan yang maksimal. Dan yang keenam, kita dokumentasi kegiatan tersebut. Lalu, bagaimana jika kita tertusuk jarum bekas? Ada langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Yang pertama, segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir. Jangan gosok luka terlalu keras. Yang kedua, disinfeksi luka dengan antiseptik. Yang ketiga, laporkan kejadian ke supervisor atau ke bagian K3.
4. Lakukan pemeriksaan darah untuk mendeteksi risiko penularan penyakit. Jika perlu, konsultasikan pemberian vaksin atau terapi pasca perjalanan. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari materi tadi, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa langsung angkat tangan. Terima kasih Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana jika di lapangan terpaksa menggunakan alat yang sterilisasinya diragukan karena keterbatasan peralatan? Pertanyaan yang bagus. Dalam kondisi seperti itu, langkah terbaik adalah memastikan alat tersebut disterilkan ulang sebelum digunakan. Jika itu tidak memungkinkan, segera laporkan situasi tersebut ke atasan atau supervisor di area kerja. Kesehatan dan keselamatan pasien maupun petugas harus tetap menjadi prioritas. Ibu, saya mau bertanya apakah ada teknik tertentu untuk mencegah tertusuk jarum saat membuang jarum ke dalam safety box? Ada. Saat membuang jarum ke safety box, jangan pernah menutup kembali tutup jarum, karena ini meningkatkan resiko tertusuk. Gunakan satu tangan untuk menjatuhkan jarum langsung ke safety box dan pastikan jarum tidak menyentuh bagian luar. Ibu, apakah benar kita harus vaksinasi terlebih dahulu sebelum bekerja di lingkungan rumah sakit? Benar sekali, vaksin hepatitis B ini merupakan vaksin yang wajib bagi tenaga kesehatan karena risiko penularannya cukup tinggi. Dan juga ada vaksinasi lain seperti influenza dan tetanus, ini juga disarankan. Bagaimana jika kita memiliki luka kecil di tangan tetapi harus tetap melakukan fibrotomi kepada pasien? Apa yang harus kita lakukan? Baik, jika luka kecil, sebaiknya ditutup dengan perban atau plester kedap air sebelum memakai sarung tangan. Ini untuk mencegah kontaminasi langsung dengan darah pasien. Jika luka luas atau dalam, bisa meminta rekan kerja lain untuk mengambil alih tindakan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu, apakah ada sanksi jika tidak mematuhi SOP di rumah sakit? Baik, sanksi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan rumah sakit. Biasanya pelanggaran SOP dapat teguran, pembinaan ulang, atau bahkan sanksi administratif. Ini semua tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi SOP demi keselamatan bersama. Ibu izin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa peralatan yang kami sudah gunakan benar-benar steril? Oke, untuk memastikannya, yang pertama kita harus memeriksa segel dan tanggal kadaluarsa pada alat yang sekali pakai. Kemudian untuk alat yang dapat digunakan berulang kali, kita harus memastikan bahwa alat tersebut sudah disterilisasi sesuai dengan standar pada rumah sakit. Ibu izin bertanya, bagaimana prosedur penanganan jika ada tumpahan di area kerja? Oke, secara umum prosedur pembuangan jarum ini mengikuti standar dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Untuk jarum suntik itu harus langsung segera dibuang ke safety box tanpa recapping, dan safety box itu harus segera diganti jika sudah mencapai 3/4 dari isinya. Namun beberapa rumah sakit mungkin memiliki prosedur yang lebih spesifik lagi dalam hal tersebut. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Saya senang sekali dengan antusiasme kalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya minta untuk teman-teman mengisi post test terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan kita di awal ya. Untuk soalnya sama seperti tadi ada 5 soal, nanti kalian bisa mengerjakan selama 5 menit. Ini untuk soalnya bisa dibagikan. Oke, untuk waktunya sudah selesai. Prosesnya bisa dikumpulkan sekarang ya. Oke, terima kasih. Baik, ini ada poster bisa kalian pelajari lagi nanti. Semoga materi hari ini yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan pada praktik klinik kalian nanti. Ini boleh minta tolong dibagikan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jangan lupa untuk terus menjaga keselamatan dan kesehatan baik dari diri sendiri maupun pasien. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.